Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas A, kelas 4A ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran subtema 1, pembelajaran 3 bersama saya Reza Fahrudin Sufdi. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga adik-adik di rumah sehat selalu dan tidak terkena suatu penyakit apapun ya di zaman COVID ini. Ya, langsung saja. Jadi di pembelajaran ketiga, subtema 1 tema 9 ini, kita akan mempelajari tentang yang namanya sumber energi. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi, atau biasa disingkat dengan migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, sumber energi itu ada dua. Yang pertama yang tidak dapat diperbaharui dan yang kedua yang dapat diperbaharui. Nah, untuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu adalah merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Jadi kalau sumber energinya itu digunakan, jangka waktu beberapa tahun kemudian itu akan habis. Misalkan bisa 100 tahun kemudian habis atau 1000 tahun kemudian habis. Nah, apa saja sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu? Yang pertama itu ada batu bara. Sebelumnya, nah ini batu bara ini sedang mengangkut ya. Ini namanya batu bara. Batunya itu hitam ya. Yang kedua ada minyak bumi. Nah, kalian pasti di rumah punya sepeda motor atau mungkin punya mobil. Nah, bahan bakar yang digunakan itu minyak ya kan, bensin atau solar. Nah, sebelum menjadi bensin atau solar itu masih menjadi minyak mentah. Nah, ini yang di sini nih pengeboran minyak di laut, di tengah laut ya. Yang kedua ada gas alam. Dan yang terakhir ada yang namanya uranium. Kalau kalian pernah mendengar bom nuklir, nah ini adalah bahan baku dari bom nuklir tersebut, yaitu uranium. Nah, selanjutnya adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber daya energi ini dapat memperbaharui diri. Jadi kalau yang tidak dapat diperbaharui, jika kalian menggunakan terus, maka akan habis suatu ketika. Ya, misalkan ke penambang minyak di suatu tempat di Cilacap itu kan ada itu penambangan minyak dan gas alam. Itu jika digunakan dikeruk 100 tahun, maka akan kira-kira akan habis. Nah, tapi kalau sumber energi yang dapat diperbaharui digunakan berjuta-juta tahun pun tidak akan habis. Nah, contohnya apa? Nah, ini ada kincir. Maksudnya kincir di sini itu adalah energi angin. Nah, bisa dibuat menjadi PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu. Nah, ini di PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan yang terbaru. Ini kincirnya besar sekali nih. Ini puluhan meter ini kincirnya, satu kincir. Lalu ada yang namanya matahari. Matahari juga merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui atau tidak akan habis. Lalu ada juga tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Ya. Ada juga sumber energi lain. Air juga termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Ya. Jadi kalau kalian menggunakan air sebanyak apapun, air itu tidak akan habis karena itu memperbaharui dirinya. Tapi bukan berarti kalian menghambur-hamburkan air karena tidak akan habis. Jadi kalian menggunakan air pun harus bijak, ya. Nah, setelah kalian mengetahui tentang berbagai macam sumber energi tadi, mulai dari yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kira-kira
Apa sih manfaat energi tadi? Yuk kita buat isi kalian bersama Pak Guru peta konsep dengan mengisi kolom-kolom ini. Nah, misal ya. Untuk latihan kalian juga, misalkan manfaat energi matahari. Yang pertama, apa coba manfaat matahari bagi manusia? Kok putih? Harusnya hitam. Nah, apa? Menjemur pakaian boleh. Ya, boleh. Menjemur pakaian boleh. Apalagi? Nah, pembangkit listrik ya. Kok putih lagi sih? Ya, bisa juga untuk pembangkit listrik. Namanya pembangkit listrik tenaga surya atau matahari. Itu menggunakannya panel surya itu seperti kaca hitam warnanya untuk menyerap matahari. Nah, terus apalagi coba ya, bagi tumbuhan misalkan, yuk diisi yuk, bagi tumbuhan untuk apa? Kalau tumbuhan mencari makan, membuat makanan, prosesnya namanya fotosintesis. Nah, ya, fotosintesis. Ya, apalagi bagi alam. Ya, bagi alam apa coba? Bagi alam menjaga suhu bumi. Jadi dulu itu bumi pernah sampai yang namanya itu zaman es. Kalau kalian pernah melihat kartun di TV, judulnya itu Ice Age atau zaman es, itu merupakan contoh ya. Walaupun itu kartun, tapi itu aslinya itu memang ada. Dulu itu bumi pernah seluruh buminya saking dinginnya, itu es semua. Hampir tidak ada tumbuhan, sedikit sekali tumbuhannya. Nah, dengan energi matahari, kita dapat menjaga suhu bumi agar tidak keseluruhannya es. Jadi kalau misalkan semuanya es, nanti bisa-bisa manusia punah. Ya, begitu. Jadi bisa ada manfaatnya, dapat bisa menjemur pakaian, pembangkit listrik, bagi tumbuhan dan fotosintesis, dan bagi alam menjaga suhu bumi. Apalagi kira-kira? Nah, kalian bisa mengisinya di rumah ya, ini diisi bisa ini ada 5 kolom, 5 kolom, 5 kolom, diisi keseluruhannya ya. Kalau kalian bingung bisa bertanya kepada bapak ibu kalian ya. Lalu yang kedua, nah setelah kalian itu kan apa namanya sambil mengerjakan peta konsepnya, nah kalian sekalian juga mengerjakan namanya wawancara. Wawancara itu apa sih? Wawancara itu bertanya ya, menanyai kepada narasumber. Narasumbernya bebas. Nah, di sini ada orang tua misalkan. Nah, kalian bertanya kepada siapa? Misalkan nggak cuma ke orang tua. Misalkan kepada kakak. Nah, boleh. Atau kepada jangan adik. Adik ya nanti terlalu kecil. Kepada tetangga atau paman. Nah, paman. Pertanyaannya boleh, tapi tentang boleh apa saja, tapi untuk mengetahui kondisi lingkungan. Nah, misalkan ini di sini, setelah menanyai siapa nama bapak atau ibu, misalkan kepada orang tuanya, lalu yang nomor 2 itu hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak ibu, begitu ya. Oh, jawabannya misalkan kucing gitu kan. Nah, terus apalagi kira-kira tanaman buah apa? Tanaman apa yang sering ditanam oleh bapak ibu misalkan, bapak atau ibu.
Atau boleh lagi uh, ya hewan apa yang banyak diternak oleh warga sekitar, gitu boleh ya. Ya, lalu setelah itu jawabannya kalian masukkan di sini. Pengisiannya bagaimana? Pengisiannya seperti ini. Tanggal wawancara, misalkan wawancara hari Sabtu, berarti tanggal 9 April 2021. Lalu nah ini narasumbernya, misalkan ayah. Pertanyaannya di sini bisa dibesarkan ya nanti ya, tadi kecil sekali. Tadi tanaman apa yang sering ditanam oleh warga sekitar? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ya. Lalu jawabannya di sini. Jawabannya misalkan di sini padi atau mungkin jagung. Jagung dan ketela ya. Nah, jadi ini ada 10, nanti kalian bertanya kepada 10 narasumber, bertanya tentang yang ada di lingkungan, boleh tentang tanaman, tentang hewan, ya, tentang keadaan lingkungan pokoknya. Nah, begitu ya. Jadi setelah kalian tadi telah mempelajari tentang apa saja, yuk kita ulangi lagi. Ada sumber energi. Sumber energi ada 2. Yang pertama dapat diperbaharui dan yang kedua tidak dapat diperbaharui. Contoh yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sebelumnya tidak dapat diperbaharui itu apa? Yang akan habis atau jika digunakan maka suatu ketika energi tersebut akan habis. Contohnya apa? Minyak bumi, batu bara, gas alam, ataupun uranium. Lalu yang kedua ada sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu jika digunakan seberapa banyak pun akan tetap akan memperbaharui. Misalkan ada angin, ada matahari, tumbuhan, air, dan lain-lain ya. Nah, ini ada manfaatnya. Manfaat energi matahari bisa menjadi pembangkit listrik, menjemur pakaian, fotosintesis, dan lain-lain. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mendengarkan. Jika kalian di rumah ya, untuk selalu menjaga kesehatan, jangan keluar rumah terlalu jauh, tetap menjaga jarak dan memakai masker. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.